Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan diskusi kita di bahasan fisika modern ya. Kita masuk ke lecture selanjutnya 1C. Kita kemarin sudah membahas tentang teori relativitas khusus ya, bagaimana bahwa hukum fisika di semua frame reference ya, kerangka acuan inersia itu sama ya, kerangka diam, kerangka bergerak. Ya, termasuk dalam hal ini ada anomali ya, bahwa kecepatan cahaya ternyata sama diukur oleh frame yang diam maupun frame yang bergerak. Oke. Sehingga menimbulkan beberapa konsekuensi, diantaranya adalah dilatasi waktu dan kontraksi panjang ketika sebuah benda bergerak mendekati kecepatan cahaya ya. Juga ada relativitas simultanitas. Ini kita juga meredefinisi terkait dengan momentum, gaya dan energi ya. Itu kita sudah bicarakan di teori relativitas khusus ya. Sekarang kita akan lebih generalkan lagi ya, bahwa kalau dia berlaku di kerangka acuan inersia, bagaimana kalau kerangka acuan yang tidak inersia ya, yang akselerasi ya, maka judulnya menjadi teori relativitas umum. Oke, gravitasi dan inersia ya. Teori relativitas khusus memfokuskan diskusinya pada kerangka acuan inersia ya. Inersia artinya dia kerangka acuan diam atau kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan konstan ya. Kerangka acuan di mana sigma F-nya sama dengan 0 ya. Nah, ini kemudian kita ada pertanyaan lagi ya. Bagaimana untuk kerangka acuan yang tidak diam ya, tidak sigma F sama dengan 0, tetapi yang sigma F, ada sigma F-nya, terakselerasi misalnya ya. Nah, kita mengenal dua jenis massa ya untuk bahasan akselerasi ini. F ini kan tadi khusus ada untuk sigma F sama dengan 0 ya. Untuk terakselerasi sigma F tidak sama dengan 0. Apa yang terjadi kalau sigma F tidak sama dengan 0? Ya, sebuah benda akan terakselerasi ya. Besarnya berapa? F per m, sigma F per m ya. Nah, ini terkait dengan nilai m ini, kita ternyata mengenal dua jenis massa. Ya, sebenarnya massa yang sama, tapi dipakai untuk dua sistem yang berbeda ya. Kita sebut sebagai massa gravitasional, yaitu sesuatu yang membuat sebuah benda memiliki berat ketika mendapat gaya gravitasi ya. Ini di bahasan fisika dasar 1 harusnya ya. Ketika di dalam medan gravitasi ya, kita tuliskan F sama dengan M kali G ya. Pengaruh terhadap gravitasi ya, sifat terkait dengan gravitasi. Nah, satu lagi kita juga mengenal namanya massa inersia, yaitu yang merepresentasikan seberapa lembam ya, seberapa sebuah massa itu bertahan ketika dia didorong atau ditarik oleh sebuah gaya. Nah, kita sebut sebagai inertial property ya, sigma F sama dengan M kali A ya. Nah, ternyata kedua nilai massa ini menurut perhitungan eksperimental memiliki nilai yang sama ya. Meskipun keduanya terlibat dalam dua konsep yang berbeda. Satu konsep gravitasi ya, F sama dengan G konstanta kali M1 M2 per R kuadrat. Satu lagi terkait dengan konsep gerak inersia ya, di mana sigma F tidak sama dengan 0 akan menyebabkan sebuah benda dengan massa M dipercepat A ya. Nah, ini sama ternyata ya, dua hal ini meskipun diaplikasikan dalam. Nah, menurut Einstein, kesamaan antara MI massa inersia dan mg massa gravitasi ini pasti ada sebuah benang merah ya. Ada hubungan yang sangat dekat, ada hubungan yang sangat erat, ada hubungan yang sangat fundamental antara kedua sifat tersebut ya, bahwa inersia dan gravitasi ya. Ya, coba kita eksperimenkan, thought eksperimen ya. Eksperimen dengan dikira-kira dalam kepala kita ya. Seseorang berada di dalam lift ya, di atas permukaan bumi. Liftnya diam ya. Maka yang dirasakan oleh orang ini bagaimana? Dia merasakan dia sendiri menekan ke lantai ya. Menekan ke lantai.
Kalau awalnya ya tekanan beratnya itu, atau kita di kampus 4, kita naik ke lantai 8, mau ke ruang dosen fisika ya. Ketika liftnya diakselerasi ke atas, apa yang terjadi? Kita rasakan berat badan kita mula-mula sedikit berubah ya, sedikit bertambah dengan akselerasi akibat lift tadi ya. Nah, dapat ininya tidak? Insight-nya bisa ya? Nah, bisa. Nah, ini dalam hal ini seseorang yang berada di dalam ruang tertutup di sebuah kotak yang diam, tidak diakselerasi, tetapi di sana ada gravitasi, kita merasakan bahwa berat kita ada di sana ya. Kita merasakan bahwa kita bisa merasakan berat kita ya. Kita menekan ke bawah sebesar apa mg. Nah, di situasi yang lain, seseorang di dalam kotak juga lift. Tetapi kita tarik di ruang angkasa ya. Di sebuah ISS, International Space Station misalnya ya. Kalau tidak dipercepat, dia kan bagaimana orangnya? Harusnya melayang-layang ya, bebas, tidak ada medan gravitasi ya. Nah, supaya ada medan gravitasi bagaimana? Nah, kotak ini harus diakselerasi ke atas sebesar g ya. Maka tubuh kita akan merespon dengan merasakan berat ke bawah sebesar g, m kali g ya, m kali a, di mana a sama dengan g besarnya misalnya ya. Nah, kalau kita berada di kondisi ini atau kondisi ini tanpa diberitahu, kira-kira bisa tidak seseorang itu membedakan sebenarnya dia sedang diam di bumi ya dengan gravitasi G, ataukah dia sebenarnya sedang melayang-layang di angkasa. Nah, sedangkan kotaknya tadi, tempat dia berpijak tadi diakselerasi dengan kecepatan A yang sama dengan G. Tidak bisa ya. Maka tidak ada eksperimen yang dapat membedakan apakah sensasi yang dirasakan ini dan dirasakan ini bisa karena gravitasi, bisa juga karena akselerasi ya, akselerasi linear. Nah, ini tidak ada eksperimen yang bisa membedakan bahwa kalau seperti ini gravitasi, kalau seperti ini akselerasi. Tidak bisa ya. Kalau si orang ini tidak dikasih tahu, tidak akan tahu. Oke. Nah, dia tidak bisa apakah ini karena gravitasi ataukah karena percepatan ke atas ya. Artinya dapat kita simpulkan bahwa kedua orang tersebut berada dalam kondisi yang ekuivalen ya. Kondisi A ini ekuivalen dengan kondisi B ya. Nah, ekuivalensinya bagaimana? Seorang berdiri di lift diam di atas permukaan bumi. Artinya kerangka inersia ya, dia diam dan ada medan gravitasi ya. Nah, ini A sama dengan B, yang dimana B adalah kerangkanya terakselerasi tetapi tidak ada gravitasi ya, tanpa gravitasi. Keduanya ini sama. Maka kita bisa generalisasikan, kita bisa umumkan. Makanya teori relativitas menjadi relativitas umum, dari yang khusus menjadi umum ya, bahwa jangan-jangan apa yang terjadi pada frame yang terakselerasi ini juga terjadi pada frame yang diam tetapi ada gravitasi ya. Nah, kita akan membuat lebih generalisasi ya, begitu ya. Benar nggak ini? Apakah sifat-sifat hukum fisika di sebuah frame yang terakselerasi sama dengan frame yang ada gravitasi ya? Nah, apakah sama? Nah, ini yang menjadi pertanyaan mendasar kita di sini ya. Nah, salah satu contoh untuk mengevaluasi itu kita pakai eksperimen cahaya ya. Sebuah cahaya berkas cahaya kita sorotkan menembus dinding, ini misalnya di sini ada lubang ya, menembus dinding lift ya. Kan cahaya bergerak lurus ya. Nah, hingga dia keluar dari lubang lift yang satunya ya. Maka menurut pengamat yang melihat berkas cahaya dari luar lift, bagaimana? Ya, berkas cahaya tadi bergerak lurus ya. Bergerak lurus menembus ya. Tetapi bagaimana dengan yang dilihat oleh pengamat di dalam lift? Nah, ini pada awal mula dia cahaya masuk dari atas ini. Setelah itu dia bergerak
sedikit ya. Sedangkan lift dan orangnya bergerak ke atas, maka dia ada di posisi sini. Selanjutnya liftnya semakin bergerak ke atas karena akselerasi geraknya semakin besar ya. Ini lihat kita selisihnya. Nah, artinya ini terakselerasi ya, selisihnya semakin besar. Maka cahaya berkas saya sekarang di sini. Nah, di posisi ini kecepatan lebih besar lagi, berkas saya ada di sini. Maka kalau kita plotkan bagaimana? Nah, cahaya masuk kemudian ke sini ya. Nah, artinya bagaimana? Cahaya yang dilihat oleh pengamat di dalam lift, lintasan cahaya bagaimana? Membengkok ternyata ya. Nah, tapi benar nggak ada di lift kampus 4 melihat cahaya membengkok tidak? Ya, karena fenomena ini berbeda. Cahaya kecepatannya 3 kali 10 pangkat 8, sedangkan percepatan lift kita paling banyak 1/4 G ya, atau mungkin setengah G. Berapa? Kira-kira 5 meter per second kuadrat ya. Nah, kecepatan lift kita paling besar mungkin ya 20 ya. 20 dibanding 300 juta. Ya jauh, maka tidak nampak oleh kita ya. Tapi eksperimen membuktikan ini benar. Untuk ukuran lift kira-kira 4 meter, berkas saya ini akan membelok sedikit ya. Berapa delta X-nya, delta Y-nya ini pembelokannya ya. Ternyata 1/1000 dari diameter proton. Ya, 1/1000 dari diameter proton, maka kita tidak bisa mengamati ya. Tapi kalau kita benar-benar menembakkan sesuatu yang jauh ya, dalam percepatan yang besar, ternyata akan teramati seperti itu ya. Nah, pada kerangka acuan terakselerasi ke atas, lintasan cahaya akan berbelok ke bawah ya. Nah, akan berbelok ke bawah. Kita naik ada di dalam sebuah lift yang diakselerasi ke atas ya. Lintasan cahaya akan membelok ke bawah seperti tadi ya. Nah, ini adalah di frame yang terakselerasi tanpa gravitasi ya. Nah, sebelumnya kita sudah mendiskusikan ya bahwa kondisi di A ini adalah ekuivalen dengan kondisi di B. Kalau di B kita cahaya bergerak ke bawah karena akselerasi, jangan-jangan di frame A yang tidak terakselerasi tetapi ada gravitasi, cahaya juga bergerak ke bawah ya. Nah, menurut Einstein bukan jangan-jangan lagi, tapi pasti iya ya. Di sini bersifat seperti ini, di sini juga harus bersifat yang sama ya. Nah, ini menjadi dasar dari teori relativitas umum yang dikemukakan Einstein. Nah, membuat postulat relativitas umum menyebutkan ada 2 ya. Semua hukum fisika memiliki bentuk yang sama ya dalam semua jenis kerangka acuan ya, baik kerangka acuan inersia maupun kerangka acuan terakselerasi ya. Nah, yang kedua, untuk setiap titik di dekatnya, medan gravitasi ternyata memiliki pengaruh yang ekuivalen terhadap pengaruh kerangka acuan terakselerasi yang tanpa medan gravitasi ya. Artinya gravitasi itu sama dengan memiliki pengaruh yang sama dengan akselerasi, atau akselerasi memiliki pengaruh yang sama dengan gravitasi ya. Nah, sejauh ini bisa dipahami ya. Nah, ini akan merubah definisi gravitasi yang kita kenal sebelumnya menjadi gaya. Nanti menurut Newton bukan lagi sebuah gaya, tapi itu hanya sebuah konsekuensi dari relativitas umum ya. Maka konsekuensinya apa? Nah, konsekuensinya terakhir bahwa dimensi tadi, ruang dan waktu tadi di relativitas itu kita sudah membahas ya bahwa ruang waktu itu bukan lagi sesuatu yang terpisah, tapi sesuatu yang menyatu ya. Nah, setiap ruang grid kemarin yang ada gambar jam-jamnya itu memiliki waktunya masing-masing ya. Kita sudah sepakati itu di relativitas khusus ya. Nah, ini itu yang kita sebut sebagai kontinum ruang waktu ya. Nah, ternyata keberadaan sebuah massa yang besar dan energi yang besar ternyata mendistorsi ruang
dan waktu. Ya, distorsi dari ruang waktu ini, kontinum ruang waktu ini yang kita sebut sebagai gravitasi. Ya, kurvatur, membengkok. Dia ternyata membengkokkan ruang dan waktu, atau melengkungkan atau mendistorsi ruang dan waktu. Ya. Nah, efeknya bagaimana kalau sudah ruang dan waktu melengkung? Ya, kontinum ruang waktu yang melengkung atau yang sudah kurvatur memiliki sifat-sifat yang sama sebagaimana benda yang bergerak dengan kecepatan cahaya tadi, ya, mendekati kecepatan cahaya, ya, mendrag ruang waktu, ada dragging, frame dragging dari ruang waktu, ya. Maka efek-efek yang diamati pada relativitas khusus, dilatasi waktu, kontraksi panjang, relativitas simultanitas juga akan dialami oleh benda yang bergerak terakselerasi dengan kecepatan tinggi. Juga akan dialami oleh benda-benda yang diam tetapi berada di gravitasi. Ya. Nah, semakin panas, ya. Sama, otak kita juga semakin panas nih memahami ini, ya. Makanya saya bentuk video supaya bisa ditonton diulang-ulang. Kalau belum paham, tonton lagi sampai paham. Ya. Nah, ini contoh dari curve space time, ya. Di sini ada kontinum ruang waktu yang terdistorsi oleh benda yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Ya, ini grid ini kita sebut sebagai kontinum ruang waktunya. Ya, setiap grid memiliki waktu sendiri. Ketika benda ini memiliki kecepatan tinggi, seperti mendekati kecepatan cahaya, dia akan memiliki energi yang tinggi, ya, energi kinetik. Kita belajar di relativitas khusus kemarin, ya, bahwa E bagaimana? Energi kinetik, energi total kinetik plus massa diam, ya, plus mc kuadrat. mc kuadrat. Nah, untuk benda-benda yang m-nya kecil, umumnya energinya kecil, tetapi ketika dia bergerak dengan kecepatan cahaya, dia akan memiliki energi yang sangat besar, ya. Gamma kali mc kuadrat. Ya. Gammanya berapa? 1 akar seper 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Ketika V-nya mendekati C, maka energinya akan menjadi sangat besar. Ya. Keberadaan energi yang besar ini bisa mendistorsi ruang dan waktu. Ya. Ruang dan waktu menjadi melengkung di sekitar partikel itu. Makanya kita bisa amati dilatasi waktu, kontraksi panjang, relativitas simultanitas akibat efek dari partikel kecil yang bergerak cepat. Ya. Nah, hal yang sama juga akan terjadi pada benda yang diam energinya, tapi memiliki energi besar. Bagaimana caranya sebuah benda diam tetapi energinya besar? Benda diam kan kinetiknya 0. Maka dia harus memiliki massa yang sangat besar, ya, yang masif, ya, sehingga memiliki energi rest yang masif. Ya. Nah, ini kontinum ruang waktu juga akan terdistorsi oleh benda diam yang masif. Contohnya planet, bintang, matahari, galaksi, black hole, dan sebagainya. Ya, sesuatu yang masif, tidak perlu bergerak, dia diam saja, sudah akan mendistorsi ruang waktu. Ya, akan memiliki efek yang sama dengan di relativitas khusus, yang dimana dia harus, contohnya gravitasi juga akan memiliki efek yang sama dengan benda bergerak tinggi. Kita sebut sebagai dilatasi waktu akibat gravitasi, ya, gravitational time dilation. Ya. Ini penurunan dari persamaan Einstein yang tidak kita cover di sini. Tapi kalau mau lihat, ya silahkan. To start with bisa mencoba Wikipedia, ya, Einstein equation. Ya. Nah, contohnya sesuatu waktu di tempat yang ada medan gravitasinya akan melambat sebagaimana waktu di benda yang bergerak, energinya tinggi, dibanding waktu yang tidak ada medan gravitasinya. Contohnya kita di tempat yang tak terhingga sehingga gravitasi bumi tidak menjangkau kita. Waktu di sana adalah waktu T, ya, waktu di jarak tak terhingga, jauh dari medan gravitasi bumi. Ya. T0 adalah waktu di permukaan bumi dengan gravitasi tertentu. Ya. Maka hubungan T dengan T0 bagaimana? Sama, dilatasi waktu, ya. T sama dengan T0 dibagi akar 1 minus, ini konstantanya 2 Gm. G adalah konstanta gravitasi, sama nilainya dengan yang kita pakai di fisika dasar 1. M adalah massa benda yang menyebabkan gravitasi tersebut. R adalah radius dari benda yang
menyebabkan gravitasi tersebut ya di permukaan bumi, berarti radius di jarak R dari inti bumi ya. C adalah kecepatan cahaya. Ya. Ini untuk perbandingan waktu T dibagi T0. Ya, waktu di tak tinggal dibagi waktu di permukaan bumi. Ya. Nah, bagaimana kalau waktu di ketinggian H dari permukaan bumi? Tidak di permukaan bumi, tetapi di ketinggian tertentu. Misalnya kita di lantai 8. Kantor Prodivisi di lantai 8 dibandingkan kantor TU di lantai 2 misalnya. Mana waktu yang bergerak lebih lambat? Ya. Ya, ternyata waktu lebih lambat di medan gravitasi. Waktu lebih lambat di semakin dekat dengan pusat gravitasi, waktu akan semakin melambat. Nah, berapa ini rasio antara T dengan T0? T adalah di ketinggian H, T0 adalah di permukaan bumi. Ya. Nah, ini adalah akar 1 dikurangi 2GM dibagi R plus H. R jari-jari bumi, H ketinggian dari permukaan bumi, C kuadrat ya kecepatan cahaya. Ya, dibagi 1 minus 2 GM per RC kuadrat. Ini kita bisa sederhanakan nggak? Harusnya bisa ya? Bisa nggak? Dicoba aja. Dicoba aja sederhanakan. Mudah-mudahan bisa. Oke, kalau tidak bisa ya kita pakai ini aja gelondongan. Ya, ini salah satu efek dari bagaimana sebuah benda yang terakselerasi itu memiliki frame yang sama dengan gravitasi. Ya. Kalau terakselerasi juga akan menimbulkan distorsi ruang waktu, maka gravitasi juga akan menimbulkan distorsi ruang dan waktu. Ya, begitu. Contohnya di dilatasi waktu di sini. Ya. Nah, bahwa ternyata tadi postulatnya adalah presence of gravity atau presence of accelerated frame. Frame kerangka acuan yang berakselerasi atau gravitasi ini akan mendistorsi ruang waktu, ya, melengkungkan ruang dan waktu. Maka pertanyaan selanjutnya adalah apa buktinya kalau ruang waktu melengkung? Ya, bagaimana kita bisa tahu bahwa ruang dan waktu ini melengkung atau tidak? Ya. Nah, agak susah membayangkannya ini. Maka kita harus turunkan satu dimensi untuk analogi ya. Kita turunkan analoginya. Untuk analogi kita gunakan 2 dimensi. Kita hidup di 3 dimensi, kita turunkan menjadi 2 dimensi ya. Maka kita tahu ada yang tidak terdistorsi seperti apa? Nah, ruang waktu yang tidak terdistorsi adalah flat ya. Flat surface ini tidak terdistorsi. Ya, tidak melengkung, tidak ada lengkungan di sana. Ya. Nah, ini 2 dimensi, makhluk 2 dimensi, dia memiliki sense ke arah X dan Y saja, tetapi dia tidak memiliki sense ke arah Z. Menurut dia tidak ada sumbu Z itu, dia tidak bisa conceiving, tidak bisa memikirkan itu, tidak bisa melihat dimensi ketiga. Ya. Gitu ya. Tetapi dia masih tetap bisa menganalisis apakah dunianya 2 dimensinya dia itu lurus atau melengkung. Ya. Bisa dipahami sampai sini ya. Meskipun dia tidak bisa melihat dimensi ketiga, tapi dia bisa menganalisis bahwa dimensi tersebut ada ya. Atau misalnya possible kalau kita melihat melengkung. Contohnya kita akan evaluasi bagaimana sifat lingkaran dalam dunia flat, dunia kertas. Ya. Ini misalnya screen ini flat. Ya. Maka hukum lingkaran bagaimana? Kalau saya mempunyai R dan ini memiliki circumference ya, S atau keliling, maka hubungan antara radius dan keliling bagaimana? Atau radius dengan luas. Ya. Keliling berapa? 2 kali pi kali R. Gitu ya? 2 pi R. Keliling lingkaran. Kalau luas pi R kuadrat. Ya. Gitu ya. Nah, ini di flat surface. Sekarang kalau kita di curve surface, misalnya permukaan sebuah bola itu kan melengkung, ya. Kita menggambar sebuah lingkaran. Ini misalnya ini lingkaran
dengan jari-jari tertentu. Ya. Maka keliling dari lingkaran ini bagaimana? Ini kalau saya bentuk proyeksinya seperti ini ya. Nah, ini tutupnya. Jari-jarinya adalah ini. Tetapi maaf, jari-jarinya ini. Dia mengukur di 2 dimensi, dia tidak memiliki dimensi lain. Ya. Makhluk 2 dimensi tidak bisa conceive adanya dimensi ketiga. Maka dia tidak bisa mengukur di luar dimensinya. Ya. Maka menurut makhluk 2 dimensi, jari-jarinya mana? Ya ini, R. Ya. Kelilingnya mana? Ya ini. Nah, kalau dia sebuah melengkung kelilingnya terhadap ini, maka akan terjadi diskrepansi. Ya. Kelilingnya bagaimana? Keliling akan lebih kecil dari 2 PR. Ya. Kenapa? Karena ya jari-jari yang digunakan adalah jari-jari melengkung. Jari-jari melengkung. Sedangkan keliling yang diukur adalah dilurus ini. Ya. Nah, maka makhluk 2 dimensi bisa mendeteksi ya bahwa ruangan yang saya tempati ini melengkung atau tidak, a curve atau tidak, ada pengaruh gravitasi atau tidak, ada pengaruh apa tadi, dilatasi waktu atau kontraksi panjang atau tidak, ya. Itu untuk lingkaran. Lanjutnya untuk segitiga misalnya. Segitiga di 2 dimensi, kita menggambar segitiga, jumlah sudut ketiganya berapa? Selalu 180 derajat, ya. Nah, sekarang kita bandingkan segitiga di makhluk 2 dimensi yang di geometri melengkung. Ya. Misalnya saya menggambar segitiga ini. Ini dari ekuator, dia berjalan ke utara, ya, lurus ke utara. Nah, sampai ujung. Ini juga di sini di ekuator berjalan lurus ke utara sampai ujung. Ya. Ini sudutnya berapa? 90. Ini berapa? 90. Ini sudut tertentu. Ya, maka segitiga dalam 2D yang curve surface selalu lebih besar dari 180 derajat. Ya. Itu ya. Nah, misalnya yang lain adalah 2 garis sejajar. Di 2 dimensi yang flat, 2 garis sejajar ya akan terus sejajar. Ya. Di dimensi yang tidak flat, 2 garis sejajar bagaimana? Saya mulai dari khatulistiwa ini. Khatulistiwa 2 orang sejajar mengarah arah utara terus. Dia berjalan lurus terus ke utara. Pada akhirnya bagaimana? Dia akan berpotongan di kutub. Ya. Nah, untuk curve surface 2 garis sejajar pasti akan cross each other. Ya. Pada curve. Ya. Nah, di sini juga sama. Kita hidup di 3 dimensi ruang. Ya. Maka ketika ruangan kita, ruang waktu kita melengkung, kita tidak akan bisa melihat karena lengkungan itu masuk ke dimensi 4. Ya. Nah, tetapi kita bisa merasakan efeknya. Ya. Antara lain, ini yang diprediksi oleh Einstein dalam memunculkan teori relativitas umum. Ya. Kita tidak bisa merasakan dimensi keempat, tidak bisa melihat di dimensi keempat. Ketika di sana kita akan melihat dengan jelas bahwa ruang waktu kita melengkung. Ya. Tapi seperti makhluk 2 dimensi tadi yang bisa menggambar lingkaran atau segitiga atau garis lurus paralel. Ya. Nah, ini efek-efeknya adalah adanya lengkungan dari ruang waktu di 3 dimensi ini adalah precession dari orbit Merkurius. Ya, orbit semua planet ini akan berputar. Nanti kita bahas satu persatu. Ya. Yang selanjutnya adalah lintasan cahaya yang dekat di benda yang masif. Ya. Nah, tadi kita lihat benda masif melengkungkan ruang dan waktu. Ya. Cahaya adalah paling cepat, berarti dia akan lurus seharusnya ya. Lintasannya akan paling lurus di antara benda-benda yang bergerak. Tapi cahaya yang berada di dekat benda yang masif, di mana ruang dan waktu akan melengkung, nanti akan dibelokkan. Nah, lintasannya akan berbelok. Nah, ini yang kita sebut sebagai gravitational lensing. Ya. Selanjutnya adalah radiasi elektromagnetik dari benda yang masif, ya, dari bumi menyorotkan cahaya ke atas. Ya. Nah, ini dilihat oleh
observer di ruang angkasa akan bergeser ke arah panjang gelombang merah, ya, red shifted. Kita misalnya seperti efek Doppler, ya, karena dilambatkan oleh gravitasi. Ya, bukan dilambatkan, tapi memang ruang waktunya ini melebar, ya. Jadi lambda yang diperlukan berbeda dengan lambda yang yang akan dilihat oleh observer di ruang angkasa. Ya. Kita sebut sebagai red shifted. Ya. Gelombang EM akan red shifted dari benda yang masif. Ya. Nah, selanjutnya adalah benda masif yang bergerak, berotasi atau bagaimana akan menghasilkan gelombang gravitasi. Ya. Ini juga fenomena gelombang gravitasi. Ya, selanjutnya adalah jika sebuah benda masif kolaps, ya, misalnya sebuah bintang, dia tidak bisa lagi mempertahankan, kan? Bintang itu menurut gravitasi dia akan ke arah bawah, ya, akan dipercepat ke arah bawah, akan dipres ke arah bawah, ya. Apa yang menahan dia itu tidak menyusut adalah karena reaksi fusi di bawahnya yang menghasilkan energi yang mendorong keluar, ya. Pressure dari dalam ini mendorong keluar. Ketika sebuah reaksi fusi habis, dia tidak punya lagi untuk mendorong keluar, maka semua masanya akan runtuh ke bawah, ya. Collapse, gravitational collapse, ya. Untuk benda yang sangat masif, ini kolapsnya gravitasi ini menimbulkan sesuatu yang sangat aneh, ya. Bahkan ruang waktu pun akan terdistorsi, menjadi sangat terdistorsi sehingga bolong, ya, berlubang atau menjadi kecil sekali, ya. Kita sebut fenomena ini sebagai black hole. Ini yang juga diramalkan yang diprediksi dari teori relativitas umum, ya. Einstein ini diungkapkan pada 1916. Diprediksi bahwa ini akan pasti ada. Kalau teori relativitas umum benar, maka kita akan bisa mengamati kelima-limanya, ya. Nah, kita akan lihat bagaimana pembuktiannya satu persatu. Precession of Mercury, ya, presesi dari orbit Mercury, ya. Nah, di antara planet-planet yang sudah diketahui, sudah dipetakan bagaimana orbitnya, satu yang menjadi tanda tanya bagi astronomi adalah Merkurius. Kenapa? Karena orbitnya itu mengalami precesi pergerakan sebesar kira-kira 0,32 derajat per 100 tahun. Ya, kalau kita lihat orbit Merkuri, nah awalnya di sini, ya. Orbit selanjutnya dia akan precesi, bergerak ke atas, ya. Nah, orbit selanjutnya semakin precesi lagi, ya. Sehingga bagaimana? Terus sampai kembali terus, ya. Ini yang kita sebut sebagai precesi. Semua planet mengalami precesi, tapi umumnya kecil, ya. Dan ini bisa diprediksi dari Newton misalnya akibat dari gaya tarik dari planet-planet lain, ya. Hanya Merkuri yang semuanya pas, jadi Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus semuanya perfect diprediksi oleh Newton, benar seperti itu presesinya. Hanya Merkuri saja yang prediksinya salah, ya. Newton memprediksi presesinya kira-kira hanya 0,308 derajat per 100 tahun, ya. Sedangkan menurut Einstein, karena matahari ini menjadi sangat masif, maka ruang dan waktu di dekat matahari ini menjadi terdistorsi, ya. Jadi akan waktu melambat, panjang menyusut, ya. Maka kalau kita turunkan berdasarkan pengaruhnya terhadap gerak Merkuri yang paling dekat dengan matahari di mana ruang dan waktu terdistorsi, maka Einstein menghitung bahwa dia akan presesi sebesar 0,320 derajat per 100 tahun, ya. Tepat prediksinya, pas dengan observasi, ya. Ini sebagai bukti pertama bahwa presesi Merkuri harusnya memang seperti itu menurut distorsi ruang waktu, ya. Nah, ini menjadi bukti pertama bahwa memang benar teori relativitas umum berlaku, ya. It works di sini, ya. Tapi orang-orang masih skeptis, ya, karena ya kita perlu bukti-bukti lain lagi lah, ya. Selanjutnya adalah gravitational lensing, ya, berkas cahaya yang
melewati benda yang masif, dia akan dibelokkan. Ya. Nah, ini yang menjadi dasar. Ini diamati pertama kali tahun 1919 dalam sebuah gerhana matahari total oleh Eddington. Gerhana matahari total. Efeknya bagaimana? Menurut Eddington, hipotesisnya adalah ketika tanpa matahari, harusnya ini di sini ya, bintang-bintang itu lintasannya akan lurus dari bintang langsung ke mata kita, ya. Lurus, ya. Berarti kalau kita melihat di sini, artinya memang posisi bintang tersebut di situ, ya. Nah, suatu saat gerhana matahari total 1919, matahari melewat di sana. Nah, ini Eddington sudah dapat fotonya dulu. Ini foto A, kemudian dapatkan foto B ketika terjadi gerhana matahari. Kenapa harus gerhana matahari? Ya karena kalau siang bintang-bintang ini tidak terlihat, ya, maka kita perlu sesuatu yang untuk menutupi matahari. Nah, bulan ini pas untuk menutupi matahari, ya. Sehingga bintang-bintang cukup bisa diamati di sana, ya. Nah, kan di tempat yang sama ternyata kita dapati bahwa lokasi posisi bintang-bintang ini sedikit bergeser, ya. Awalnya dia harusnya di sini, ya. Dia bergeser ke arah sana, ya. Awalnya dia harus di sini, dia bergeser ke arah sini, ya. Nah, ini dari sini dia mengalami pergeseran, ya. Beberapa bintang-bintang yang di dekat matahari mengalami pergeseran, ya. Nah, ini foto aslinya, ya. Ini foto B, ini foto A ketika dikombinasikan. Nah, ini mengalami pergeseran, ya, mengalami pergeseran. Ya. Nah, ini terbukti berarti ya bahwa cahaya yang melewati sebuah benda yang masif, misalnya di sini ada matahari, ya, itu ya, maka benda ini bergeser. Nah, lintasannya akan sedikit bergeser sehingga dilihat oleh mata, misalnya di sini, ya, seolah-olah benda tadi lokasinya ada di, ya, kita melihat kan line of sight, ya, lurus, seolah-olah lokasinya ada di sini, ya. Nah, ini lokasi seolah-olah yang terlihat, berarti aslinya dan awalnya akan bergeser, ya, akibat pengaruh distorsi ruang waktu akibat apa? Presence of matahari, ya. Sejak saat itu Einstein serta-merta menjadi selebriti dunia di bidang sains, ya. Nah, ini contoh tadi, ya, bintang harusnya berkacanya berbelok di sini, ya. Nah, teramati oleh kita bagaimana? Seolah-olah lokasinya di sini, padahal aslinya dia di sini, ya. Nah, sejak saat itu semakin banyak pembuktian teori gravitational lensing yang dapat dibuktikan, ya, dengan pengamatan teleskop. Nah, contoh di sini adalah teleskop Hubble. Ini contohnya, ini disebut sebagai Einstein Cross, ya. Ini adalah foto dari quasar, quasi source of radio object, saya lupa dibaca dulu, ya. Dan ini adalah galaksi G22370305, ya, seolah-olah terdapat 4 kuasar di belakangnya, ya. Tetapi kuasar ini objek yang sama, ya, yang dibelokkan oleh tadi galaksi G2237, ya. Misalnya di sini G2237, di sini ada kuasar, maka cahaya dari sini juga akan dibelokkan, ya. Cahaya yang lewat atas juga akan dibelokkan, cahaya yang lewat bawah juga akan dibelokkan, ya. Ini jadi terdeteksi seolah-olah menjadi 4 kuasar, padahal sebenarnya cuma ada 1, ya. Satu lagi, ini foto dari galaksi di belakangnya kuasar. Kalau ini kuasarnya di depan, ada kuasar, di belakangnya persis ada galaksi, ya. Nah, galaksinya terlihat seperti cincin yang mengelilingi kuasar tadi, ya. Kita sebut sebagai gravitational lensing. Ya, ini harusnya ada galaksi di belakang,
Ini quasarnya. Nah, ini dibelokkan di sini ya. Dibelokkan di semua sisinya. Jadi ada di kiri, di kanan, di atas, di bawah. Terlihat semua ya. Kok yang di atas tidak ada, Pak? Ya mungkin berkasanya dari atas tidak sekuat berkasanya dari bawah ya. Mungkin lokasi galaksinya sedikit tidak tepat di belakang tapi sedikit agak di bawah atau bagaimana. Nah, kita tidak tahu. Oke. Nah, itu yang kita maksud dengan gravitational lensing sebagai proof bahwa it works ya, teori relativitas umum works. Nah, selanjutnya adalah redshifted electromagnetic radiation ya. Cahaya ya dari bintang tampak bergeser ke arah merah ketika dia mendekati benda yang masif ya. Jadi seharusnya spektrum matahari kalau kita ukur di sini spektrum hidrogen, kita belajar di kimia dasar ya. Spektrum garis hidrogen deret apa Lyman, Balmer yang itu. Harus kan kalau kita observasi di bumi dengan yang keluar dari matahari harusnya sedikit berbeda ya. Nah, dia ketika meninggalkan matahari harus melewati ruang waktu yang terdistorsi. Harusnya dia akan redshifted. Ya, apa yang dimaksud redshifted? Nah, ini misalnya seperti ini. Ya. Misalnya spektrum hidrogen, contoh aja. Harusnya seperti ini. Ketika tidak ada medan gravitasi atau medan gravitasinya bisa negligible. Ya. Ternyata atom yang sama, spektrum yang sama, spektrum dari atom yang sama, spektrum hidrogen, ketika benda itu dipancarkan, ketika spektrum itu dipancarkan dari benda yang masif akan mengalami pergeseran, ya, pergeseran ke arah merah, ya, memiliki energi yang lebih rendah, berkurang, ya, ini bisa bergeser ya, ini ekuivalen dengan ini ekuivalen dengan ini ada 3 yang berjejer, ini 3 yang berjejer, ini ada 2 yang berjejer, 2 berjejer, 1, 1, ya, ini kita sebut sebagai redshift, shift ke arah merah, ke arah energi yang lebih rendah ya. Nah, ini observasi baru-baru saja 2018 terlihat ini sebuah bintang yang biasanya berwarna putih. Putih itu artinya gabungan dari biru Magic Bennu ya. Nah, dia ketika mengorbit supermassive black hole di tengah pusat galaksi kita ya, Sagittarius A star. Ini dia terlihat warnanya memerah ya, ketika semakin dekat dengan black hole. Ketika menjauhi black hole dia kembali berwarna putih spektrumnya ya. Nah, ini awalnya ini seperti ini. Nah, misalnya kalau digabung ini menjadi ada merah, ada biru, ada kuning, hijau. Sebagainya mungkin menjadi putih ya. Tapi ketika redshifted, ini yang merah komponen merahnya semakin besar. Ya, ini komponen merah semakin besar, komponen birunya sudah tidak ada. Maka dia menjadi sedikit kemerahan. Itu ya. Ya, ini kita bisa pahami sebagai foton harus mengeluarkan energi untuk lepas dari pengaruh gravitasi yang kuat. Ya, nah, karena kecepatan cahaya tetap ya C sama dengan Hc per lambda ya. Energi sama dengan Hc per lambda ya. Karena kecepatan cahaya tidak bisa diubah ya, selalu C. H juga konstan, maka satu-satunya cara supaya bisa lepas dari gravitasi ya, kita harus melepaskan energi untuk mengatasi gravitasi. Kalau energinya sedikit berkurang maka lambdanya akan naik ya. Panjang gelombangnya bergeser ke arah merah ya. Frekuensinya harus berkurang, panjang gelombangnya harus bertambah ya. Ini akan disebut sebagai redshift. Oke, selanjutnya adalah yang diprediksi adalah gravitational wave ya. 1916 memprediksi harus benda masif yang bergerak dengan cepat akan menimbulkan riak-riak kurvatur kontinum ruang waktu ya, ruang waktu yang terdistorsi dan dia mengalir seperti halnya gelombang. Kita sebut sebagai gelombang gravitasi ya, yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan cahaya ya. Nah, ini kita bisa buktikan pertama kali. Oh, ini harusnya 2015 ya. 15 yang pertama ternyata September. Salah ini, mohon maaf. Kalau tidak salah September pertama kali LIGO mendeteksi adanya gelombang gravitasi yang berasal dari merger dari 2 buah black hole ya, yang terdeteksi oleh
interferometer. Ya. Nah, ini mampu mendeteksi kurvatur lengkungan dengan lengkungan yang sangat kecil 1/1000 diameter foton pun bisa dideteksi. Ya. Ini kalau mau lihat penjelasannya lebih jelas bisa dilihat di link YouTube. Atau cari yang lain juga sama. Ketika gravitational wave, informasinya sudah sangat banyak. Nah, ini contohnya gravitasi dua buah black hole yang saling mengitari satu sama lain. Ya. Nah, ini lama-lama akan semakin dekat, dan semakin cepat berputarnya ketika semakin dekat. Ya. Artinya ini riak-riak ruang waktunya yang dihasilkan juga akan semakin kuat hingga akhirnya dua black hole ini merger, bersatu menjadi black hole yang lebih besar. Nah, sudah habis, tidak ada riak-riaknya lagi. Ya. Nah, gelombang riak-riak ini yang menjalar ke seluruh alam semesta. Ya. Nah, kalau gelombang mekanik, misalnya di dalam kolam air, itu kita lihat airnya sedikit ke atas, sedikit ke bawah, ya, bergerak. Nah, kalau gelombang gravitasi apa yang bergerak? Nah, ini adalah mendistorsi ruang dan waktu. Ya. Nah, ini tanpa gelombang gravitasi, misalnya bumi seperti ini, ketika dilewati gelombang gravitasi terdistorsi. Ya. Bagian sininya ini meregang, ini mampat. Ya, misalnya ini di fase positifnya, di fase negatifnya berkebalikan. Ini menjadi mampat, di sana meregang. Ya, ruang dan waktu seperti itu, melambat, meregang, melambat, cepat, lambat, cepat, ya, atau regang, tegang, terus seperti itu. Ya. Nah, ini bisa dideteksi oleh laser interferometer. Kita mempunyai sumber cahaya di sini, dipancarkan. Ini ada namanya beam splitter. Jadi separuh dibelokkan ke kiri, ya, separuh lurus, ya. Sampai ujung di sana ada kaca, ya, menumbuk kaca, dipantulkan oleh kaca. Nah, jarak kaki-kakinya ini sama, exactly sama, ya. 4 km ya 4,0000000,000 sekian, ya. Benar-benar exactly sama, ya. Kemudian dipantulkan lagi. Ini dipantulkan lagi ke sini, digabungkan, kemudian masuk ke detektor. Ya. Nah, di detektor ini kita akan mengamati pola interferensi. Ya. Ini kita lihat yang lurus misalnya, yang ke arah kiri, ya, dia harusnya beamnya akan berbeda fase setelah melewati beam splitter ini. Ya. 180%. Beda fasenya berapa? 90, ya, dibanding yang merah yang lurus di sana. Karena ini kan dipantulkan, ini diteruskan, ya, jadi beda fase. Nah, ketika dipantulkan kembali, dia akan berubah fase, ini juga akan berubah fase 180, ini 180, ya. Maka ketika dikombinasikan bagaimana? 0, ya. Harusnya tidak ada sinyal sama sekali. Normalnya seperti itu, ya. Ketika jaraknya sama, artinya kan panjang gelombangnya exactly sama, ya. Maka tidak akan ada sinyal. Ketika ada gelombang gravitasi yang seperti ini, ya, misalnya gelombang gravitasinya merambat ke arah sana, maka arm yang ini akan memanjang, yang ini memendek. Ya. Apa yang terjadi ketika ini memanjang, ini memendek? Ya, sekarang tidak sama lagi pola interferensinya. Ya. Pada instan lain, arm ini yang akan memanjang, arm sini yang akan memendek. Ya. Makanya sebagai rekomendasinya akan ada sinyal naik turun, ya. Bagaimana terserah. Ya. Ini yang terdeteksi. Yang dideteksi adanya sinyal gelombang seperti gravitasi, gelombang gravitasi, ya. Pertama kali dideteksi tahun 2015 kemarin. Ya. Nah, tadi bisa lihat penjelasan videonya lebih lengkap di sana. Oke, selanjutnya terakhir adalah black hole, ya. Keberadaan benda yang sangat masif akan melengkungkan kontinum ruang waktu. Ini misalnya penggambaran kontinum ruang waktu dalam 2 dimensi, ya. Adanya benda yang masif ini akan melengkungkan. Ya. Semakin masif semakin benda, artinya masanya semakin besar, volume semakin kecil, lengkungannya akan semakin ekstrim. Ya.
neutron star misalnya. Ya, ini bintang yang tersusun hanya atas neutron saja. Saking besarnya tekanan gravitasi tadi, sehingga proton dan elektron ditarik, proton dan elektron digabungkan menjadi satu, menjadi neutron. Jadi semuanya materinya tersusun atas neutron. Semakin besar lagi lengkungannya. Ya. Hingga suatu saat sampai suatu yang ekstrim adalah ketika lengkungannya ini sampai tak terhingga, tidak tahu ujungnya, ya, sampai tak terhingga, ya. Sangat dalam. Nah, fenomena ini kita sebut sebagai black hole. Ya. Umumnya terjadi ketika sebuah bintang yang sangat masif dengan massa 4 kali massa matahari kita, ya, atau lebih, maka ketika terjadi kolaps gravitasinya, gravitational collapse, seluruh masanya dimampatkan dalam ukuran yang sangat kecil, ya, menjadi black hole. Nah, kalau digambarkan dalam kontinum ruang waktu ini sangat kecil dan sangat dalam, nah, lubangnya sampai tak terhingga. Ya. Nah, di ujung sana ada namanya satu tempat namanya singularity, ya, diwujudkan menjadi ujung dari black hole ini singularity, namanya singularity. Ya. Nah, lengkungan kontinum ruang waktu yang dia sekarang sangat besar dan dalam, ya, sehingga benda apapun yang jatuh ke sana tidak akan bisa keluar, ya. Bahkan cahaya sekalipun, ya. Cahaya kalau melewati sini dekat-dekat, jatuh di sini mungkin masih bisa keluar, ya. Di sini mungkin masih bisa keluar dengan kesusahan sampai sesuatu tempat yang namanya kita sebut sebagai event horizon, ya. Maka ketika sudah melewati event horizon, sudah tidak akan bisa keluar, goodbye, ya. Nah, ini kira-kira di anatominya. Lengkungan ruang waktu, ujungnya sana kita sebut sebagai singularity, ada namanya event horizon, ya. Sebuah batas di mana ketika cahaya melewati tempat tersebut, maka dia tidak akan bisa keluar. Sampai sini sudah masuk semuanya, tidak akan bisa. Sampai sini mungkin masih gimana, ya. Memiliki batas permukaan yang kita sebut sebagai event horizon. Jika telah melewatinya, tidak ada yang bisa lepas dari black hole, termasuk cahaya. Ya. Berapa ukuran event horizon itu? Radiusnya dihitung dengan Schwarzschild radius. Ya. Berapa itu? Ini Rs 2 kali G kali M. Gravitasinya, masanya dibagi kecepatan cahaya C kuadrat. Ya. Nah, ruang waktu di sekitar black hole ini menjadi sangat terdistorsi. Ya. Pada jarak 1,5 Rs, lintasan cahaya akan berputar mengelilingi black hole. Jadi kalau di sini 1,5 radiusnya, saya menyalakan senter, ya, ke arah sana. Ini akan berbelok sehingga dia benar-benar dia cuma akan mengelilingi black hole. Nah, aneh memang, ya. Coba nanti dilihat, ya. Pada Rs, cahaya akan redshifted pada di permukaan Rs ini, ya. Cahaya yang dikeluarkan ke sana akan bergeser redshifted sangat besar sehingga panjang gelombangnya tak terhingga, ya. Dan waktu melambat seolah-olah waktu berhenti. Jadi kalau ada orang yang jatuh ke black hole, kita yang dari luar black hole akan melihat dia menjadi pelan-pelan sangat pelan sekali. Karena kenapa? Dilatasi waktunya sangat parah, ya. Sehingga sampai event horizon ini dia seolah-olah berhenti, stop, freeze, ya, time freeze menurut kita, ya. Nah, ini kalau yang lebih tertarik lebih dalam, lihat saja animasi terkait black hole ini di YouTube atau animasi-animasi lainnya yang lebih bagus, ya. Nah, ini efek dari atau konsekuensi dari teori relativitas umum yang sudah berhasil dibuktikan, ya, termasuk tadi ada 5, ya, bahwa ini sangat mendukung bahwa it works, teori relativitas umum memang bisa bekerja, ya. Nah, setidaknya ini yang kita ketahui. Next slide after ini sudah bukan scientific lagi, ya. This is where the science end and fiction begin. Yang kita tahu sekarang dan sudah teramati sudah ada memang baru black hole. Setelah itu belum ada, ya. Nah, ini batasan selanjutnya adalah wormhole. Teleportasi, time traveling, ya. Contoh kita
ingin bepergian dari Indonesia di sini sampai Rio de Janeiro di Brazil ya. Kalau kita normal kan kita mengelilingi bumi. Kira-kira yang perlu kita tempuh jaraknya 20.000 kilometer. Ya. Nah, misalnya kita bisa nggak kita membuat sebuah terowongan langsung? Kita kan berada di opposite ya. Kalau memang sebuah terowongan langsung menghubungkan Indonesia dengan Brazil, ini akan menjadi jauh lebih cepat, jaraknya hanya 12.000 kilometer. Ya. Nah, pertanyaannya, ada tidak terowongan serupa yang menembus ruang waktu di 3 dimensi kita? Ini kan penggambaran 2 dimensi ya. Nah, ini makanya konsep dari sebuah bisa. Nah, ketika kita dari bumi misalnya mau ke bintang Vega yang jaraknya 25 tahun cahaya. Ya, harusnya cahaya pun kalau kita bergerak dengan kecepatan cahaya, kita perlu waktu 25 tahun untuk sampai sana. Ya. Maka jika kurvatur ruang waktu itu yang punya kita datar tadi, ada sesuatu yang lengkungannya, ya, ternyata misalnya pas dapat yang seperti ini ya, melengkung. Ya. Bisa tidak kita menembus dari sini langsung ke sini, ya, melewati dimensi yang lebih tinggi. Ya. Kita makhluk 2 dimensi sini kan tidak bisa ya kita mengakses 3 dimensinya, tidak tahu. Kita cuma bisa ke sana. Ya. Sama juga kalau kita makhluk 3 dimensi, berarti ini minimal dimensi keempat, kelima dan seterusnya. Ya. Bisa tidak untuk tembus sampai jarak yang jauh. Ya. Maka secara teoritis ini tidak dilarang oleh persamaan relativitas umum, tidak dilarang. Artinya tidak menutup kemungkinan. Ya mungkin bisa ada solusinya matematisnya. Ya. Mungkin juga tidak. Ya. Nah, kita sebut sebagai wormhole. Ini misalnya gabungan dari black hole 1 dan black hole lain, black hole di sekitar Vega, black hole di sekitar bumi yang ujungnya singularity-nya disatukan, ya, singularity-nya menyatu. Ini bisa tidak kita masuk dari black hole sini keluar dari black hole yang sana, ya. Misalnya nih wormhole yang terbentuk dari 2 black hole yang dihubungkan pada titik singularity-nya, ya. Dan ada jenis macam-macam teori tentang black hole lain, ya, black hole yang bisa ditembus, black hole yang tidak bisa ditembus, dan sebagainya. Ya. Banyak animasi-animasi dan penjelasan yang lebih bagus di YouTube. Ya, silakan diakses masing-masing. Ya. Nah itu kira-kira yang menutup diskusi kita terkait relativitas, ya, dari relativitas khusus, relativitas umum. Ya. Untuk relativitas umum ini saya tidak ngasih kuis ya. Memikirkannya saja, memahaminya sudah sulit. Nah, saya tidak kasih kuis. Kuisnya lebih enak ya, kita nobar saja, nonton bareng. Film yang saya pilih itu Interstellar tahun 2014. Nah, itu ada banyak sekali konsep relativitas khusus dan umum yang akan membantu kita memahami. Ya. Nah, sudah saya siapkan di e-learning ada tadi nobarnya dan kuis-kuis kecil, tidak besar. Ya. Jadi silahkan dikerjakan. Mudah-mudahan ya sedikit ini kita memberi manfaat bagi kita, menambah pemahaman kita. Amin. Ya, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.